Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun berjumpa lagi dengan mata kuliah penyakit penting tanaman. Selama 4 semester atau 2 tahun ini, antara dosen dan mahasiswa tidak dapat bertatap muka secara langsung karena pandemi COVID-19. Dari sejak tahun 2020 hingga September 2021 ini. Oleh karena itu, Fakultas Pertanian Universitas Lampung menginisiasi pembuatan video pembelajaran. Pembelajaran ini berbahan dari hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dari dosen pengampu mata kuliah ini. Selain itu, mata kuliah ini juga memberikan praktikum berupa base case dan project learning bagi mahasiswa yang mengikutinya. Semua itu memenuhi tentang syarat yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Demikian yang dapat disampaikan sebagai awalan dari mata kuliah penyakit penting tanaman. Selamat menyimak dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, selamat datang di bumi Ruwai Jurai, Provinsi Lampung, yang akan mengetengahkan tentang topik teknoekonomi formulasi Seperus Kilenia terhadap Colletotrichum penyebab patek cabai. Sebagai pendahuluan, pengendalian patek hanya menitik beratkan kepada penggunaan fungisida berbahan aktif propinep, manep, sinep, karbendasim, dan mankosep. Penggunaan fungisida kimia ini efektif menghambat antraknosa, namun dikhawatirkan berakibat resistensi jamur penyebab dan tidak ramah lingkungan. Patogenisitas jamur Colletotrichum kuat, sehingga semua varietas cabai tidak memiliki ketahanan alami terhadap jamur tersebut. Oleh karena itu, perlu pengendalian yang berkelanjutan namun ramah lingkungan terhadap penyebab patek cabai. Pestitani atau pestisida botani merupakan ekstrak tumbuhan dalam bentuk murni yang diindikasikan akan sulit diaplikasikan dan pencapaian target di lapangan. Ekstrak tumbuhan yang digunakan walaupun dapat larut dalam air, namun tidak melekat dan menyebar secara merata pada permukaan bagian sasaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan formulasi berupa pencampuran senyawa fenolik pestisida botani yang berupa Seperus Kilenia dengan bahan tambahan yang berupa bahan pembawa dan perata, sehingga menghasilkan bentuk formulasi pestisida botani yang dapat digunakan secara efektif, efisien, aman, dan ekonomis. Perlu diperhatikan sifat pestitani. Penghambatan koloni kurang dari 50% dan penghambatan sporulasi lebih dari 50% disebut sebagai antisporulan atau menghambat penyebaran jamur. Penghambatan koloni lebih besar dari 50% dan penghambatan sporulasi kurang dari 50% disebut sebagai fungistatis atau menghambat pertumbuhan jamur dan inkubasinya panjang. Penghambatan koloni lebih besar 50% dan penghambatan sporulasi lebih besar 50% disebut sebagai fungistatis dan antisporulan. Inkubasinya panjang dan tidak infektif. Penghambatan koloni kurang dari 50% dan penghambatan sporulasi kurang dari 50% artinya tidak potensial sebagai pestisida botani. Berikut adalah gambar gejala patek pada cabai.
Kemudian sebelahnya adalah Macroconidia dari jamur Colletotrichum penyebab padek cabai, dan ini adalah tubuh buah Acervulus dan ada warna hitam, rambut yang berwarna hitam yang disebut seta. Simptom atau gejala antraknosa kita lihat di bagian sebelah kiri adalah gejala antraknosa dan sebelah kanan adalah cabai yang sehat. Masih sama, ini adalah gejala antraknosa dan sebelah kiri adalah antraknosa dan kanan adalah cabai sehat. Scoring keparahan penyakit 0 adalah tidak menunjukkan gejala, 1 kita tunjukkan 10% bergejala, kemudian 2 adalah 10 hingga 20%, 11 hingga 20%, lebih besar dari 10 hingga 20, skor 3 lebih besar dari 20%, skor 4 adalah lebih dari 20% hingga 40%, dan yang 5 adalah gejala dengan 50% permukaan menunjukkan antraknosa. Cyperus killingia sebagai bahan pestisida botani yang menghambat Colletotrichum. Ini adalah gambar dari Cyperus killingia. Rumput teki ya, Cyperus killingia itu. Jadi serangkaian penelitian karena pembahasan kuliah ini berbasis pada hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Jadi dalam perkuliahan mengetengahkan topik penggunaan Cyperus killingia tadi itu telah berdasarkan hasil penelitian yang selama ini telah dilakukan, yaitu kita mengetahui tentang keefektifan karakteristik Cyperus killingia, kemudian sudah kita lakukan uji in vitro gitu. Kemudian ada analisis kandungan senyawa fenolik dari Cyperus killingia dan kita berikan ke lapang dalam bentuk formulasi pestisida botani yang efektif dan ekonomis dalam pengendalian penyakit patek atau antraknosa cabai. Ekstraksi Cyperus killingia kita gunakan, dilakukan dengan alat modifikasi rotary evaporator sehingga dapat dilakukan di tingkat kelompok tani. 500 gram Cyperus killingia disuspensikan dalam 1000 ml metanol dan dievaporasi sehingga hanya diperoleh 2 gram ekstrak gel dari bahan Cyperus killingia ini. Selanjutnya kita lakukan uji penghambatan in vitro bahwa isolat Colletotrichum dalam 7 hari inkubasi diiris dengan bor gabus dan ditumbuhkan dalam media potato sucrose agar yang telah ditambahkan suspensi Cyperus killingia. Kemudian pertumbuhan diameter diukur, kemudian pertumbuhan koloninya diukur setiap hari diameternya. Uji in vitro Colletotrichum pada media PSA dan Cyperus killingia menunjukkan bahwa terjadi hambatan perkembangan pertumbuhan Colletotrichum. Pertumbuhan koloni Colletotrichum pada 10 hari inkubasi menunjukkan bahwa kalau Colletotrichum tidak ditumbuhkan pada media sebagai tandingannya adalah di media propinep, maka akan terjadi hambatan. Tetapi yang atas merupakan pertumbuhan koloni yang diberikan pada media yang tidak diberi propinep maupun suspensi Cyperus killingia.
Selanjutnya, kerapatan konidia dihitung bahwa Cloledotrichum di media PSA tanpa umpan beracun, ya, medianya tidak beracun, yaitu kerapatan konidianya 5,5 kali 10 pangkat 4 per mililiter. Kemudian Cloledotrichum di media PSA dan Cyperus killingnya 20%, ternyata kerapatannya menjadi sangat sedikit, yaitu 1,75 kali 10 pangkat 4 per mililiter. Dan Cloledotrichum di media PSA dan Cyperus killingnya hanya 10%, maka kerapatan konidianya 2,5 kali 10 pangkat 4 per mililiter. Pertumbuhan koloni Cloledotrichum pada media ekstrak Cyperus kita lihat sebagai pada gambar ini. Untuk kontrol di sebelah kiri, ya, itu akan menunjukkan yang lebih lebar koloninya, tumbuh lebih lebar biasa saja, sedangkan yang pada media Cyperus akan lebih kecil. Demikian juga ini sebelah kiri adalah kontrol dan sebelah kanan kita tumbuhkan di media yang mengandung ekstrak Cyperus killingnya. Viabilitas konidia artinya 12 jam setelah penetesan suspensi pada gelas orologi, maka jika ditumbuhkan pada media PSA saja, viabilitas konidia itu 97,42%, dan itu sangat berbeda nyata dengan apabila konidia itu ditumbuhkan pada media PSA yang diberi ekstrak Cyperus killingnya 20% maupun Cyperus killingnya 10%. Gejala antraknosa pada daun cabai ditunjukkan pada gambar ini, ya. Ini gejala antraknosa. Kemudian tabel keterjadian penyakit pada daun pada minggu ke-15 hingga 16, yaitu pada saat panen pertama dan panen kedua, ya, saat panen yang utama dari suatu tanaman cabai, yaitu jika hanya disemprot dengan air, ya, maka keterjadian penyakit itu masih tinggi 70 hingga 90%, ya, sedangkan kita lihat di bawahnya kalau 10% disemprot dengan 10% maupun 20% Cyperus killingnya, maka sangat menurun keterjadian penyakitnya hingga separuhnya, ya, 36%, 33%, ya. Bobot cabai per tanaman. Pengaruh konsentrasi ekstrak Cyperus killingnya ternyata berkorelasi antara penurunan keterjadian penyakitnya hingga bobot cabai yang diperoleh, karena antraknosa cabai ini menyebabkan buah menjadi kecil, busuk, mengkeriput, sehingga dalam panen 1 dan panen 2 tadi bobot cabai per tanaman dalam satuan gram, yaitu yang kontrol hanya disemprot dengan air adalah 36 gram per tanaman, ya, sedangkan K10 itu bukan air, ya, Neng. Ini dibalik nih, ya. Ini enggak urut. Baik. Jadi pengaruh konsentrasi ekstrak Cyperus killingnya terhadap bobot cabai tadi berlawanan dengan keterjadian penyakit antraknosa pada cabai akibat penyemprotan Cyperus killingnya. Kita lihat pada pemberian
Cyperus kilingnya 10%, maka bobot cabenya akan lebih tinggi dibandingkan kalau hanya disemprot dengan air, yaitu 13,33, karena gejala penyakit antraknosa ini, antraknosa atau pada cabai ini menyebabkan mengeriputnya cabai merah yang dihasilkan. Bobot buah pertanaman ini kita lihat adalah yang disemprot dengan air. Ya. Selanjutnya, analisa pembuatan 20 gram Cyperus kilingnya yang diaplikasikan pada pertanaman cabai, diperkirakan bahwa dari 500 gram bubuk Cyperus kilingnya maka akan memerlukan dana 500.000. Kemudian diperlukan juga 5.000 ml metanol dengan harga 750.000. Kemudian modal operasional rotary evaporator yang karena alat ini dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama, hanya nilai penyusutannya harus kita berikan pada setiap kali penghitungan analisis pembuatan 20 gram Cyperus kilingnya, maka kita memberikan harga 100.000. Kemudian karboksi metal silulosa atau sebagai perekat sebanyak setengah gram dan kita hargai 50.000. Kemudian kaolin ya sebanyak 1.250 gram dengan harga 250.000, sehingga jumlahnya 1.650.000. Perbandingan keuntungan RC dan BC usaha tani cabai yang menggunakan dan tidak menggunakan pestisida botani Cyperus kilingnya adalah sebagai berikut. Penerimaan, maka dengan menggunakan Cyperus kilingnya tadi kita lihat dari gambar, maka bobot buahnya akan menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu harga jualnya pun akan menjadi lebih tinggi ya. Dan kemudian kita ketahui bahwa BC rasionya adalah 1,2 ya. 9,12. BC rasionya 12. RC rasionya 9,12 dan sedangkan tanpa penggunaan Cyperus kilingnya hanya 5,06 dengan BC rasio 12. Kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian yang disampaikan pada topik ini, bahwa ekstrak Cyperus kilingnya sebagai salah satu pestisida botani dapat menghambat pertumbuhan Colletotrichum. Kemudian formulasi Cyperus kilingnya menghambat pertumbuhan Colletotrichum. Interaksi konsentrasi ekstrak dan lama perendaman benih dalam ekstrak Cyperus tadi akan mengurangi terjadian penyakit antraknosa cabai. Kemudian interaksi konsentrasi Cyperus kilingnya dan lamanya perendaman menghasilkan bobot cabai yang berbeda. BC rasio formulasi bahan aktif mencapai 12,69. Dari hasil penelitian ini yang Ibu sampaikan kepada mahasiswa semua dimanapun berada menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita mengeksplor dan kemudian mencoba menghilirisasi, mencoba membuat tindak lanjut dari suatu eksplor jenis pestisida botani, sehingga kita bisa menghitung dan bisa betul-betul memperoleh keuntungan usaha tani yang diberikan oleh adanya inovasi penggunaan suatu jenis pestisida botani, dalam hal ini Cyperus kilingnya. Bahwa penelitian hendaknya dari hulu hingga ke hilir
itu harus dilakukan bersama-sama, dan dalam mata kuliah ini Ibu berusaha untuk memberikan pengertian bahwa semua itu bisa dilakukan. Demikian kiranya mahasiswa dimanapun Anda berada dapat melakukan serupa hal ini.